peristiwa yang keempat adalah peristiwa pembantaian orang-orang Cina di Benteng Batavia pada tahun 1740. Seperti kita tahu dalam sejarah, sekitar tahun 1740 itu, benteng kota Batavia itu dihuni oleh kurang lebih 30.000 penduduk. Separuhnya adalah penduduk Cina. Jadi kota itu di dalam benteng itu mungkin seperti di Tiongkok saja keadaannya waktu itu. Nah, pada sekitar tahun 1739 itu ekspor yang menjadi unggulan Batavia, yaitu gula ke Eropa, ternyata anjlok karena banjirnya gula dari Brazil ke Eropa yang harganya lebih murah dan kualitasnya lebih unggul. Walhasil Batavia mengalami krisis ekonomi dan mulai ada ancaman-ancaman gangguan keamanan yang membuat tidak nyaman kondisi Batavia ketika itu. Kemudian cerita berikutnya, Belanda mengumpulkan pemuda-pemuda Cina untuk dijanjikan memanen kayu manis di Ceylon atau Sri Lanka sekarang. Mereka diangkut melalui kapal laut, tapi di tengah laut dibunuh dan ditenggelamkan. Ada yang selamat dan lolos ke darat, bercerita hasil terjadilah pemberontakan Cina atas pemerintah kolonial, pemerintah VOC ketika itu. Tapi pemberontakan itu bukan dipadamkan para pemberontaknya, tapi yang dihancurkan justru masyarakat Cina yang tidak berdosa. Dilakukan dengan kejam dan jahatnya luar biasa. Orang-orang yang ada di tahanan dikeluarkan kemudian dibunuh. Nenek, kakek-kakek, orang hamil, anak kecil dibunuh. Orang yang ada di rumah sakit dikeluarkan, dibunuh. Orang-orang Cina dikejar ketika itu bagaikan mengejar tikus, diganggang, dikejar, di sungai dicegat, dibunuh. Jadi pembunuhan luar biasa. Akhirnya orang-orang Cina mengungsi, ada yang melalui laut, akhirnya sampai di Solo, Kartasura, melanjutkan perlawanan terhadap Belanda yang dikenal dengan peristiwa Geger Pacinan di sana, di Solo. Kemudian ada yang lari ke barat sampai di Tangerang. Mereka kemudian menetap menjadi penduduk asli di sana. Mereka dipanggil Cina Benteng. Maksudnya adalah Cina-Cina yang berasal dari Benteng, kota Batavia. Kemudian yang ke utara ada yang lari ke sampai Belitung, Singapura. Nah, saya punya cerita, punya pengalaman. Sekitar 15 tahun yang lalu lah, saya main ke Kota Tua. Saya bertemu dengan orang Singapura. Jadi dia anak muda, beberapa rombongan. Kebetulan bertemu dengan saya tanya, Anda kenapa main kemari? Saya bilang gitu. Apa yang menarik di Kota Tua ini? Dia bercerita
bahwa dulu nenek moyangnya pernah dibunuh di sini dalam satu peristiwa 1740. Dia udah lama katanya, yang kemarin baru kesampaian sekarang. Itu cerita itu benar saya alami. Nah, kemudian ada lagi, kemudian yang mereka yang ke timur, melarikan diri ke Kerawang, ya kan? Maka di Kerawang banyak. Kita ke Bekasi. Di Bekasi itu di proyek ada renteng ya. Itu dibangun tahun 1743 di kota Bekasi, kawasan proyek. Jadi itu pernah saya tanyakan, saya kan pengen tahu ya, karena saya membaca sejarah. Pada suatu saat saya bertemu dengan salah seorang pengurus. Saya tanya nih, dibangun tahun berapa? 1743. Langsung imajinasi saya terkait dengan peristiwa itu 1740. Jadi mereka adalah pelarian-pelarian dari benteng kota Batavia. Mereka berkomunikasi. Jadi orang-orang Tionghoa itu kalau mereka terpisah, biasanya mereka kemudian menjadi muslim, kawin dengan pribumi. Tapi kalau yang mereka berkumpul, berkomunitas, mereka tetap dengan tradisinya, agamanya. Saya sendiri menurut cerita masih ada darah Cina, saya dari nenek. Tapi kan nenek saya kawin dengan kakek saya orang Banten. Kemudian lahirlah ayah saya Betawi, ya, dan terus. Jadi seperti itu. Dulu di Cakung itu banyak orang-orang Cina, banyak sekali ketika saya tahun 65 itu banyak. Bahkan tetangga saya namanya Li Bunyang, saya ingat sekali. Li Bunyang itu pulang ke kampung halamannya dari Tiongkok, kemudian meninggalkan segala harta dan kekayaannya. Ini menurut cerita ibu saya almarhum ketika saya kecil gitu. Jadi saya ketika itu cerita ya lepas begitu aja. Tapi kemudian ketika saya mulai mengerti sejarah, saya ingat-ingat, dan itu ibu saya bercerita begitu. Dulu di Cakung banyak makam-makam orang-orang Cina disebut Tiong. Maka di Buaran itu, kampung Buaran itu namanya Buaran Tiong. Karena di situ ada makam Cina yang gunungnya besar sekali, seperti bukit. Jadi saya dulu pernah masih kecil itu kadang-kadang saya tahu juga lihat-lihat itu tulisan di makam itu. Itu tahunnya 1700-an. Jadi banyak orang Cina dulu kemudian menjadi Muslim. Maka kalau lihat orang-orang Cakung itu banyak yang saya bilang tadi, ada yang tipenya tipe Portugis, ya kan, ada yang tipenya tipe Cina, banyak. Mereka menjadi Muslim umumnya, mereka menjadi Muslim kemudian. Nah, orang Cina itu mulai hilang dari Cakung menurut saya karena seperti yang dikatakan oleh ibu saya tadi, di Bunyang itu karena ada larangan dari PP nomor berapa itu yang dikeluarkan oleh pemerintah Soekarno, Bung Karno, bahwa melarang orang Cina tinggal di desa. Nah, prakteknya adalah pengusiran, prakteknya adalah perampokan, penjarahan. Akhirnya orang-orang Cina itu pulang ke negeri itu. Banyak tanah-tanah mereka diambil oleh pembantu-pembantunya, oleh tetangga-tetangganya, oleh penduduk. Itu yang terjadi. Nah, peristiwa kekerasan ini terekam oleh saya. Ya, sejak kecil saya mendengar cerita itu dari orang tua, ya kan. Nah, tentunya termasuk si Pitung mendengarkan juga cerita turun-temurun itu
Itu yang membentuk karakter si Pitung menurut saya kemudian. Jadi Cakung memang unik dia, unik sekali. Apa namanya? Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di Batavia itu mempengaruhi secara langsung dan tidak langsung kehidupan penduduk di Cakung.